Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian dan sejarah ilmu komunikasi. Pengertian ilmu komunikasi. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris, communication, mempunyai banyak arti. Menurut asal katanya, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti sama, common. Dari kata komunis berubah menjadi kata kerja, yaitu communicare, yang berarti menyebarkan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain, baik verbal maupun nonverbal, melalui simbol-simbol ataupun isyarat-isyarat, asalkan komunikasi itu dapat dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Dalam keadaan seperti inilah baru dapat dikatakan komunikasi telah berhasil baik komunikatif. Jadi, komunikasi adalah pernyataan manusia, sedangkan pernyataan itu dapat dilakukan dengan kata-kata tertulis ataupun lisan. Di samping itu, dapat dilakukan juga dengan isyarat-isyarat atau simbol-simbol. Yang selanjutnya yaitu sejarah ilmu komunikasi. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Namun demikian, hingga kini tidak ada dokumentasi yang menjelaskan bagaimana bentuk dan corak komunikasi yang terjadi pada saat itu atau beberapa generasi setelah Adam dan Hawa, baik dalam bentuk bahasa ataupun lambang-lambang dan tanda-tanda komunikasi lainnya. Disebutkan pula bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 53.000 tahun sebelum Masehi. 13.000 tahun kemudian atau sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Sejarah perkembangan komunikasi yang lebih jelas diperkirakan dapat ditelusuri sejak sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Era komunikasi tulisan diperkirakan dimulai ketika bangsa Sumeria mulai mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah liat sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Era komunikasi cetakan dimulai sejak penemuan mesin cetak hand press oleh Gutenberg pada tahun 1456. Era keempat, era komunikasi interaktif, mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama, yaitu periode tradisi retorika, yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Yang kedua, periode antara tahun 1900 sampai Perang Dunia II yang dapat disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Dan yang ketiga yaitu periode konsolidasi, dan yang keempat adalah periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Setiap periode memberikan karakteristik tersendiri terhadap penekanan bidang studi dan konteks peristiwa komunikasi yang diamati. Berikut adalah uraian singkat mengenai kondisi dan perkembangan ilmu komunikasi untuk setiap periode. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan ilmu komunikasi pada setiap periodenya. Yang pertama adalah periode tradisi retorika. Para ahli berpendapat bahwa studi retorika sebenarnya telah ada sebelum zaman Yunani. Disebutkan bahwa pada zaman kebudayaan Mesir kuno telah ada tokoh-tokoh retorika seperti Kagemni dan Ptahhotep. Namun demikian, tradisi retorika sebagai upaya pengkajian yang sistematis dan terorganisasi baru dilakukan di zaman Yunani kuno dengan perintisnya Aristoteles. Pengertian retorika menurut Aristoteles menunjukkan kepada segala upaya yang bertujuan untuk persuasi. Lebih lanjut, Aristoteles menyatakan bahwa retorika mencakup 3 unsur, yakni yang pertama etos atau kredibilitas sumber, 2 pathos atau hal yang menyangkut emosi atau perasaan, yang ketiga logos atau hal yang menyangkut fakta. Dengan demikian, upaya persuasi menurut Aristoteles menuntut 3 faktor, yakni kredibilitas dan pelaku komunikasi yang melakukan kegiatan persuasi, kemampuan untuk merangsang emosi atau perasaan dari pihak yang menjadi sasaran, serta kemampuan untuk mengungkapkan fakta yang mendukung logika.
Dalam abad pertengahan, studi retorika ini secara institusional semakin mapan, khususnya di negara Inggris, Prancis, dan Jerman. Dalam akhir abad ke-18, prinsip-prinsip retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles, Cicero, dan Quintilian ini kemudian menjadi dasar bagi bidang kajian speech communication dan retorik. Retorika tidak lagi diartikan secara sempit sebagai upaya persuasi. Pengertian retorika sekarang ini menunjukkan pada kemampuan manusia menggunakan lambang-lambang untuk berkomunikasi satu sama lain. Periode selanjutnya adalah periode pertumbuhan tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial barangkali dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Sedikitnya ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. Semua perubahan ini memberi bentuk dan arah pada bidang kajian ilmu komunikasi yang terjadi di masa ini. Secara umum, bidang-bidang studi komunikasi yang berkembang pada periode ini meliputi hubungan komunikasi dengan institusi dan masalah-masalah politis kenegaraan, peranan komunikasi dalam kehidupan sosial, analisis psikologi sosial komunikasi, komunikasi dan pendidikan, propaganda, dan penelitian komunikasi komersial. Dan ini salah satu contoh di bidang pengajian komunikasi dan pendidikan. Itu misalnya aspek-aspek yang diteliti mencakup penggunaan teknologi baru dalam pendidikan formal, keterampilan komunikasi, strategi komunikasi, serta reading and listening. Sementara di bidang penelitian komunikasi komersial, dampak iklan terhadap khalayak serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut industri media mulai berkembang sejalan dengan tumbuhnya industri periklanan dan penyiaran. Pikiran-pikiran baru tentang komunikasi yang terjadi pada masa ini, langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi juga oleh gagasan-gagasan para ahli ilmu sosial Eropa. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farid. Periode konsolidasi Perang Dunia II 1960-an. Periode setelah Perang Dunia II sampai tahun 1960-an disebut sebagai periode konsolidasi. Karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Pendekatan komunikasi telah menjadi suatu pendekatan yang lintas disipliner dalam arti mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya karena disadari bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial yang kompleks. Periode teknologi komunikasi 1960-an sekarang. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Rogers, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin telah mulai memasuki periode take-off sejak tahun 1950. Secara akibatnya, studi komunikasi yang banyak dilakukan cenderung difokuskan pada proses dan dampak sosial pengguna teknologi media komunikasi, arus penyebaran dan pemusatan informasi regional dan global, aspek-aspek politik dan ekonomi informasi, kompetisi antara media, dampak sosial dan teknologi interaktif seperti komputer, komunikasi manusia, mesin, dampak telekomunikasi terhadap hubungan antar budaya, serta aspek-aspek yang menyangkut manajemen informasi. Pendekatan disiplin ekonomi mulai diterapkan karena disadari bahwa informasi di masa sekarang ini merupakan komoditi yang mempunyai nilai tambah. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.